Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita ada di bagian akhir diskusi malam ini dalam Topik Ekonomi bersama dengan Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara. Prof. Swa, kalau rumus pertumbuhan kan jelas Pak ya, C tambah G tambah I tambah X kurang M. Pertanyaannya untuk tahun 2027 Pak, yang mana yang mungkin akan lebih diandalkan, akan lebih benar-benar dijaga oleh pemerintah supaya kemudian 6% itu bisa tercapai atau bahkan lebih Pak? Yang paling penting adalah konsumsi masyarakat. Karena dia 53% dari keseluruhan produk domestik bruto itu. Oke. Nah, konsumsi masyarakat yang mesti kita jaga ini bukan hanya konsumsi masyarakat kelas bawah, juga kelas menengah, juga yang kelas atas. Nah, jadi keseluruhan konsumsi masyarakat itu harus dijaga. Oke. Dan untuk yang kelas atas biasanya dia udah ngurus dirinya sendiri. Untuk yang kelas menengah biasanya mereka membutuhkan unlocking potential situ. Ya. Infrastruktur itu bisa men-unlock potensi yang dimiliki oleh kelas menengah. Jadi kita mesti bangun infrastruktur. Harga yang stabil itu bisa unlocking potentials dari kelas menengah. Jadi kita butuh harga yang stabil, inflasi yang cukup stabil. Tapi pada saat yang bersamaan juga memberikan insentif dan memberikan signal. Kelas menengah ini adalah kelas yang sangat dinamis, sehingga sangat penting untuk kita jaga ekspektasi dan keinginan-keinginannya. Kelompok masyarakat yang bawah harus kita bantu. Itulah perlindungan sosial, bantuan sosial, dan seluruh belanja APBN diarahkan bersatu dengan belanja APBD diarahkan bagi masyarakat dengan berbagai macam program. Jadi saya rasa memang tugas kita adalah menjaga kesinambungan ini dengan tetap menjaga kesehatan APBN-nya. Bukan berarti itu APBN-nya dihambur-hamburkan, tapi tetap dijaga efisien, bangun kampung nelayan dengan efisien, kemudian dipakai oleh masyarakat di kampung nelayan tersebut untuk unlocking their potential. Nah, selain itu, sejumlah investasi, kalau tadi konsumsi ya, investasi harus betul-betul kita arahkan juga untuk yang unlocking the potentials. Saya ambil satu contoh. Bapak Presiden memberikan arahan 100 gigawatt PLT surya. Tenaga surya ya? Pembangkit listrik tenaga surya, 100 gigawatt. Dan ini adalah visi Bapak Presiden untuk unlocking the potentials. Nah, tentu tidak bisa langsung 6 bulan lagi semua 100 gigawatt. Tetapi tahun 2026 ini sudah mulai didesain. PLN sendiri mendapatkan beberapa, kalau saya nggak salah 17 gigawatt. 15 atau 17 gigawatt menjadi tugasnya PLN. Tapi bukan hanya negara sendiri yang bekerja. Seyogianya dengan visi 100 gigawatt, lalu kemudian PLN-nya bekerja, lalu dia menjadi katalis mengundang investasi yang lain. Investasi dari non APBN dan juga investasi dari swasta, bahkan sedapat mungkin investasi dari luar negeri. Ini unlocking potentials. Peran dari visi yang kemudian dijalankan dengan logika untuk unlocking the potentials. Ini PR besar kita jangka menengah ke depan, Bung Leo. Tadi Pak Swa sudah mengatakan soal dampak dari Danantara Sumber Daya Indonesia soal membereskan misinvoicing. Tapi kalau bursa komoditas dan mineral Pak, itu dampaknya apa sebetulnya? Targetnya apa Pak? Ya tadi saya terlewat juga tuh menguraikan tentang Danantara Sumber Daya Indonesia dan juga bursa. Gini, Indonesia ini adalah satu dari sedikit negara di dunia, yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Yang luar biasa, betul. Negara lain kecil-kecil, size-nya kecil, sumber dayanya juga biasanya spesifik. Indonesia inilah negara yang sangat besar secara geografis dan memiliki kandungan sumber daya alam yang luar biasa, terutama tambang. Tapi bukan hanya tambang, termasuk perkebunan. Betul. Indonesia itu ada di jalur Katulistiwa, dan yang namanya sawit itu hanya bisa hidup di sekitar garis Katulistiwa. Nggak bisa dia terlalu jauh dari garis Katulistiwa. Nah, dengan demikian, maka Indonesia itu memiliki potensi menciptakan produk-produk atau komoditas-komoditas yang tidak dimiliki oleh negara lain. Dominan ya? Dominan. Nah, karena itu pertanyaannya adalah
kalau kita yang bikin produknya, idealnya kita itu menjadi tempat penentuan harga. Supply dan kita tahu harga itu ditentukan oleh supply dan demand. Yeah. Supply-nya ada dari Indonesia, demand-nya ada di seluruh dunia. Masa kita mengatakan oke-oke saja kalau supply dan demand itu terbentuknya di tempat yang nggak punya barangnya. Rotterdam. Kekuatan mereka apa sih? Ini yang mesti kita pelajari. Kekuatan mereka apa? Kekuatan mereka untuk tempat-tempat bursa yang seperti ini di dunia adalah kemampuan mereka menjadi tempat di mana transaksi supply dan demand itu berjalan secara kredibel, secara proper. Saya yakin Indonesia bisa. Kita memiliki modal sebagai suppliernya, produsennya, kita bisa membangun suatu ekosistem bursa di mana transaksi bisa berlangsung dengan wajar. Kita lihat ya kemarin transaksi bursa. Ketika sekarang kita bulan Januari kena hit. Betul. Ya, kena hit karena beberapa jenis transaksi kita dianggap tidak wajar. Lalu kemudian dunia mengatakan bahwa Indonesia kalau begitu nanti kita nggak bisa percaya kredibilitasnya. Kita melakukan perbaikan dalam waktu 6 bulan, 8 bulan saat ini sudah. Dan secara perlahan kredibilitas itu mulai kelihatan membaik. Dan kita harapkan bahwa ini akan menjadi pelajaran yang baik. Bukan hanya untuk pasar saham, tapi juga untuk pasar, ini modal buat bursa komoditas kita. Maka itu sesuai arahan undang-undang yang terakhir, Bapak Presiden juga membuat bahwa bursa komoditas strategis itu ada di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Dibangun. Perintahnya seperti itu, perintah undang-undang, dan ini amanat dari Bapak Presiden, buat dan lakukan secara kredibel, dan kita itu menjadi bagian dari menjalankan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang akan diperdagangkan nanti di bursa komoditas strategisnya nanti sudah dipastikan apa saja, tapi saya yakin barang-barang seperti nikel kita yang rare, yang jarang ada di seluruh dunia, itu kita untuk bisa mendapatkan harga yang proper, bisa mendapatkan kalau istilahnya revealing the right price, the correct price, itu saya yakin Indonesia memiliki kemampuan untuk itu. Terakhir Pak Sua, kalau dalam satu kalimat singkat saja, Anda melihat era APBN 2027 itu seperti apa Pak? Era APBN 2027 adalah kelanjutan dari APBN 2026 di masa pemerintahan Presiden Prabowo yang akan meletakkan fondasi yang lebih kuat lagi bagi Indonesia tumbuh di jangka menengah dan kesejahteraan kita yang lebih baik di jangka menengah. Baik, kita aminkan itu supaya kemudian kita tumbuh lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Pak Wamen, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat malam Pak. Selamat malam, makasih Bung Leo. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Atas nama teman-teman yang bertugas, saya Leonard Samuel mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.